Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Tambolon dari kelas 2 SIP dengan NIM 2357301062. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai penerapan sebuah template di dalam project kita. Yang kedua itu pembuatan model dan migrasi untuk menu pelanggan. Yang ketiga, pembuatan view dan controller untuk menu pelanggan yang ada di dashboard. Yang keempat itu penerapan breadcrumb yang akan kita isi di sebuah form penginputan data yang ada di project kita nanti. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa materi tersebut, saya akan menjelaskan di bagian modulnya itu, yaitu penerapan template. Nah, di materi ini ada sebuah template yang akan kita download terlebih dahulu untuk kita masukkan ke dalam project kita. Nah, di sini udah tersedia di drive ini. Nah, ini nanti kita download dan langsung di ekstrak di project kita di di laragon/www. Nah, untuk tampilannya nanti bakal seperti ini di Vault Bootstrap 5 dashboard ini. Nah, ini kalau udah kita akses. Nah, untuk tampilan di dalam VS Code-nya, dia akan membentuk beberapa folder yang dimana ada assets, CSS, page, vendor, dan index HTML. Nah, file-file ini akan kita pindahkan ke dalam project kita. Nah, untuk langkah kedua itu kita harus buat manual di project kita, pastinya di VS Code, yaitu kita akan membuat folder di assets admin yang dimana ada beberapa folder juga, yaitu untuk menyimpan CSS-nya, image sebagai IMG, JS itu untuk penyimpan JavaScript, dan vendor. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung saja membuka projectnya. Nah, saya akan menjelaskan di bagian yang ini. Untuk tampilan tadi, kita saya sudah membuat sini admin di resource public. Nah, di sini ya, di dalam template yang udah tersedia tadi, kita harus mengcopy beberapa folder yang ada, yaitu CSS, image, dan JS nya tadi. Nah, ini adalah bawaan dari template tadi tuh. Nah, untuk tampilannya kita langsung saja mengaksesnya dengan mencari di Laragon untuk membuka project hasil tampilan dari template tadi. Nah, ini namanya booking sport. Nah, ini kan masih tampilan awal dari project kita. Kita buka dengan pencarian rootnya itu pelanggan. Nah, ini adalah tampilan dari hasil template yang udah kita masukkan tadi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan beberapa pembuatan button ya. Nah, di sini kan di sini ada beberapa button yang dimana dashboard, pelanggan, dan tables. Nah, untuk pembuatan button-button yang ada di sini ini kita bisa langsung ke dashboard.blade. Nah, di sini. Oh iya, ini ya. Udah aku buka. Nah, ini adalah untuk pengaturan dari pembuatan button tadi. Nah, kita buat contohnya itu kan tadi ada 3 button ya, 4 ya. Kita mencoba membuat satu button lagi di bawah table. Nah, untuk table sendiri kan ini. Nah, yang udah aku skip ini. Kita buat di bawah table itu button apa ya? Help. Wait a minute. Nah, mungkin kita buka buat di sini. Coba. Before you go.
Nah, kita coba buat menu help. Nah, untuk tampilannya mungkin akan sama seperti tampilan yang udah di pelanggan tadi, karena kita memakai ini pengaturan yang ini, dimana kita memakai dari Bootstrap sendiri, ya kan, HTTP/3. Ya, coba kita run dulu ya. Udah ada nggak buttonnya? Oh iya, pelanggan juga. Oh, sorry, ini kan menu dashboard. Tapi di mana dashboard? Nah, tadi kan ada di ini ya, di dashboard.blade. Nah, makanya dia masuk ke halaman yang ada yang dashboard yang ini. Nah, maka muncul yang button help, dimana button help ini sama ini, karena pengaturannya atau bootstrapnya itu sama. Jadi untuk mengubahnya kita bisa saja mengubah dengan sesuai template, sesuai yang kita inginkan. Terus yang kedua yang akan saya jelaskan mungkin bagian model. Bentar. Migration. Nah, ini bagian apa, nomor 2 ya? Bentar. Ini udah pembuatan model dan migrasi untuk pelanggan. Nah, untuk model sendiri itu kan adalah database ya. Nah, database sendiri itu menyimpan inputan dari si user. Nah, kalau inputan dari user itu berada di folder database dengan nama foldernya lagi itu migration. Nah, untuk migration ini adalah untuk meng-create sebuah tabel, di mana tabel-tabel itu mempunyai kolom-kolom yang diinginkan daripada si user. Nah, yang diinginkan daripada si project itu, si pembuat project, sesuai fungsi sih. Nah, seperti di sini migration. Ini. Nah, ini adalah database dari sebuah pelanggan, di mana ini. Nah, ini mempunyai ya, ini adalah tabel daripada si user. Nah, di mana si user ini mempunyai kolom-kolom seperti name, email verifikasi, password, dan ini. Nah, kalau kita mencari pelanggan, ini. Nah, kalau kita mengambil database dari si pelanggan, untuk melihat datanya, ini adalah database yang akan diinputkan oleh si user yang akan diinginkan. Nah, di mana ada nama tabelnya itu adalah pelanggan, yang menjadi primary key-nya itu primary key-nya adalah pelanggan ID. Nah, untuk kolom-kolomnya itu ada first name yang dengan 100 lengthnya adalah 100, last name-nya itu panjangnya 100 juga dengan tipe data string. Nah, birthday ini ada date. Nah, untuk gender sendiri ada value-nya male sama female. Itu adalah sebuah pilihan daripada si user. Nah, untuk email itu bersifat unik dan tipe datanya itu string. Untuk font sendiri itu ada panjangnya itu 20 karakter, dimana tipe datanya itu adalah string. Nah, kalau kita mencocokkannya ke dalam database yang ada di project kita bisa langsung mengaksesnya melalui ini. Oke, kita langsung saja ke database kita untuk ngeceknya. Nah, kita langsung open saja di sini. Tapi pastiin larung kita udah ke start.
Nah, kita langsung buka yang booking support yang ini. Nah, di sini sudah ada tabel pelanggan yang udah kita cek tadi. Nah, kita bisa langsung menyesuaikan. Nah, ini dia. Ini tadi tabel pelanggan. No, this one. Oke. Nah, ini tadi tabel pelanggan. Nah, skema create pelanggan yang ini. Nah, kita lihat di sini itu yang bakal sesuai sama yang ada di database kita, dimana pelanggan ID sebagai primary key ditandai dengan ini, kunci yang ini. Nah, ada beberapa kolom: first name, last name, birthday, gender, email, phone, create, add, update, add. Nah, ini sesuai dengan sama yang ini. Tapi kalau di sini tipe datanya itu string, dan di sini nama tipe datanya itu varchar. Kalau untuk ukurannya itu bakal sama semua, untuk value-nya juga sama. Yang ini male, female, dan other. So itu aja. Terus kita bakal bahas gimana cara pembuatan migration-nya. Gimana cara pembuatan migrasi yang ada di sini tanpa masuk ke SQL-nya. Nah, kalau di sini kita langsung saja ke terminal kita. PHP ini pakai min-m, artisan make. Dia bakal membuat model itu database, dan nama database-nya itu adalah help dengan ditambah min-m. Di sini otomatis terbuat di folder models, dimana akan membuat ini class help, dimana database help sendiri bakal extend ke model, tapi belum terisi. Nah, untuk yang ada di migration itu bakal secara default otomatis ini tampilannya, dimana akan membuat sebuah tabel help. Tapi mungkin itu kita skip aja ya. Itu adalah cara pembuatan migration-nya tanpa masuk ke MySQL. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu gimana caranya melihat database, mengecek database-nya ini udah masuk atau belum di database yang ada di laruang kita. Nah, karena kita udah buat di sini, tapi itu belum masuk ke database kita. Coba kita cek ya. Nah di pelanggan ini, sini belum ada tabel baru. So kita bakal membuatnya dengan ini, PHP artisan misalnya sini ya, migrate. Let's see. Nah, ini bakal terbuat. Jadi teman-teman, sebelum kita kalau kita udah migration sebuah tabel di VS Code kita, biar caranya masuk ke dalam Laragon kita itu, kita harus pakai di terminal itu PHP artisan migrate, yang artinya akan membaca dari VS Code kita ke Laragon kita. Nah, mungkin tadi itu adalah cara pembuatan sebuah tabel melalui VS Code. Karena akan membahas poin nomor 3, pembuatan view dan kontrol untuk menu pelanggan dan dashboard. Nah, sebagai acuan kita langsung saja run project yang udah kita buat kan, seperti ini. Nah, kalau dilihat dari view-nya
Ini adalah tampilan si dashboard ditandai dengan ini. Itu dashboard dimana akan tersedia beberapa button dashboard, pelanggan, tables, help. Help ini masih kosong ya, sama-sama pelanggan tadi. Nah, kalau si pelanggan sendiri bakal menampilkan halaman seperti ini, dimana ini berfungsi juga dashboardnya, akan kembali ke dashboard, tapi ini nggak bisa ya. Nah, kalau di si pelanggan sendiri yang ini ditandai dengan ini, mungkin mempunyai fungsi hanya ini, tambah data. Kalau ini sama dengan si dashboard tadi, masih sama. Nah, mungkin kita bakal mulai dari si dashboard. Nah, untuk si dashboard ini pastinya untuk pembahasan view kita langsung ke folder yang bernama view, yaitu .plate. Nah, index itu adalah pembuatan buttonnya, dimana sebagai contoh kita bakal membahas yang si dashboard yang ini. Nah, untuk si dashboard sendiri itu menggunakan template juga pastinya, ditandai dengan ini. Nah, untuk ini untuk ikonnya si double icon. Nah, untuk rootnya sendiri, pemanggilannya sendiri itu bakal nav itemnya itu bakal diarahkan ke root yang akan disesuaikan dengan name root yang akan kita buat di folder web.php kita. Nah, sebagai contoh kita di sini kan buatnya dashboard, diarahkan ke root dengan pemanggilan dashboard dan ke dashboard. Nah, kita coba skip, kita langsung ke pelanggan dulu ya. Kita selanjutnya. Nah, ini adalah sama button si pelanggan, dimana sama juga menggunakan template ditandai dengan ini www, dan menggunakan si double icon yang ini untuk menandakan buttonnya itu. Nah, untuk rootnya sendiri itu disesuaikan juga dengan pelanggan.list dan dihubungkan langsung dengan ditandakan oleh ahref. Nah, mungkin itu sampai si table, sampai documentation itu hanya tambahan, belum ada pembahasannya. Nah, untuk pemanggilan sendiri kita langsung saja ke webnya. Gimana sih cara pemanggilannya? Ini dia, root get, dimana akan mengambil dari dashboard. Nah, ini dia. Nah, dimana dashboard control itu berada di sini, di controller. Ini adalah sebuah controller dashboard. Nah, kelasnya itu index dengan nama dashboard. Ini kan udah kita sesuaikan. Nah, ini juga ada pelanggan controller. Kita pakai controllernya si pelanggan untuk memanggil view dari pelanggan, dan namanya itu pelanggan.list. Nah, untuk controller sendiri ini ada. Nah, untuk si dashboard controller ini dimana fungsi indeksnya itu mengembalikan ke halaman admin.dashboard. Nah, ini kan ada, kita buat folder dengan nama admin dan dashboard. Nah, dia bakal ini menampilkan settingan yang udah ada di dashboard ini. Nah, itu dia saling berhubungan tiga-tiganya, dimana ada berhubungan controller, pemanggilannya, dan juga view-nya. Dan itu bakal sesuai dengan nama yang ada di rootnya itu. Begitu juga halnya dengan si pelanggan. Nah, si pelanggan kan mengembalikan ke halaman admin.pelanggan.index. Nah, untuk index, untuk function yang index, untuk yang create itu bakal menginputkan ya return admin.pelanggan.create. Nah, kalau kita lihat lagi, kita ke admin, folder admin. Nah, ini ada 3 file view, dimana create, index, dan dashboard. Nah, kalau dashboard tadi udah, index, coba create. Nah, ini
berhubungan dengan tambah pelanggan tadi. Ini settingannya jauh banget ya. Nah, ini berhubungan dengan form yang akan kita inputkan setelah menekan tombol tambah apa tadi? Apa nih jujur? Ini setelah kita menekan tambah data ini, tambah data. Nah, apa lagi ya? Mungkin poin nomor 3, pembuatan view dan controller untuk menu pelanggan dan dashboard. Pertama tadi kita menunjukkan view-nya, dashboard. Ini tadi udah jelasin juga. Ini template semua untuk halamannya. Mungkin yang berfungsi hanya ini, dashboard. Pelanggan itu ini. Nah, kalau kita ini bakal kesini, pelanggannya menambahkan data pelanggan. Nah, mungkin itu saja untuk poin nomor 3, dimana saya sudah menjelaskan gimana cara pemanggilan view ke root dan ke functionnya, ke controllernya sendiri. Terapkan breadcrumb dan form yang sesuai dengan praktikum. Nah, di sini kalau breadcrumbnya sendiri adalah form penginputan, di mana adalah form penginputan adalah berada di create.plate. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian yang penting aja. Nah, form penginputan itu dimulai dari sini. Kita pelanggan store ini dengan metode post. Nah, di sini. Nah, first name ini itu adalah nama labelnya. Nah, dengan ID first name ini adalah untuk memasukkannya ke dalam database yang udah kita buat. Nah, untuk selanjutnya last name dengan tipe data teks, dan di database namanya adalah last name huruf kecil L dan huruf kecil N. Itu harus disesuaikan dengan nama database kita agar data-data yang diinputkan masuk dengan benar. Nah, untuk birthday sendiri, tipe datanya kayak udah aku jelasin tadi, itu date. Dengan placeholder itu, kalau placeholder ini itu bakal menampilkan seperti bayangan format, dia ada yang berada di kolom pengisian, yang akan formatnya itu day, hari, bulan, dan tahun. Nah, untuk nama database itu ID-nya itu birthday, akan memasukkan data ke database kita. Nah, gender dengan ID gender, ini database-nya bernama gender sesuai dengan ini. Nah, kalau value-nya itu ada select value 1 yaitu female dan value kedua itu male. Nah, untuk email sendiri ini dengan ID email seperti ini. Nah, ini harus menggunakan ini dan .com. Untuk phone number, untuk phone yaitu seperti ini. Untuk nama labelnya itu P-nya besar, di nama database itu P-nya kecil. Dan untuk placeholdernya itu bakal menampilkan seperti format nomor yang akan diinputkan. Kalau di sini dibuat plus 12, mungkin di Indonesia bakal kita juga bisa membuatnya plus 62 kok. We can do that. Oke, plus 62 blank. Nah, kita langsung saja masuk ke penginputannya. Nah, di sini kan dashboard pelanggan. Nah, di formnya itu kan langsung tambah data. Nah, ini enter your first name. Nah, ini MMDD ini itu semacam format
yang akan kita inputkan. Ini juga format. Nah, untuk fungsi breadcrumb-nya itu, breadcrumb itu berfungsi untuk menandakan user sudah berada di halaman mana. Nah, ini berada di sini. Nih. Ini adalah fungsi dari breadcrumb-nya itu. Untuk mencari lebih cepatnya itu, kalau saya langsung inspect aja. Mungkin inspect. Nah, bukan itu. Coba salah. Ini. Nah, ini dia. Ini dia mengaktifkan breadcrumb yang dimana akan selalu nih. Kalau kita next ke halaman selanjutnya, dia tuh otomatis masuk ke bread slashnya itu untuk menunjukkan itu. Yang ini lebih jelasnya kita ambil dari codingan aja ya. Ini dia berada di atas ini. Ini dia. Nah, kalau si dashboard, dia bakal manggil root dashboard itu kayak sama halnya dengan button, dia otomatis masuk. Terus ini kan aktif, ini juga aktif. Nah, itu kalau untuk si pelanggan, dia bakal memanggil pelanggan.list juga kalau ditekan. Itu bisa jadi seperti shortcut juga bagi user untuk mempercepat kembali ke halaman sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini kan. Inilah breadcrumb-nya, fungsi dari breadcrumb-nya itu. Nah, saya sudah berada di halaman tambah pelanggan. Nah, ini kembali. Nah, ini bukan kembali ke sini. Tapi kalau kita tambah data, terus kita klik pelanggan, nah dia otomatis balik ke pelanggan. Nah, dia bakal otomatis balik ke dashboard. Nah, itu dia fungsinya tanpa mengklik di sini. Dia tuh langsung, nah seperti ini kan, dia cuma dua slash doang, dashboard sama pelanggan. Tapi kalau kita tambah data, nah dia langsung nih menambahkan slash tambah data. Nah, dia menunjukkan user itu udah berada di tambah pelanggan. Itu fungsi dari breadcrumb sendiri untuk mengaktifkannya. Nah, kita langsung aja nginputin data-data yang sudah sesuai dengan modul. Ini today aja. Nah, email juju@gmail.com, also moon, gender, asal aja. Nah, ini asal aja, tapi ya bisa. Nah, di sini langsung aja save all. Ya, apa nih? Please a number. Sorry. Ya, property number. Oke. Nah, data-data yang sudah kita inputkan tadi itu bakal masuk ke pelanggan.store, yaitu store menampilkan. Nah, dimana first name-nya itu Juju, last name-nya itu Moon, birthday-nya itu ini, gender-nya itu dibuat menjadi 1, tapi kayaknya kita bisa ubahin deh gendernya. Harusnya female sama male ya. Oke, kita ubah. Emailnya itu juju@gmail.com dan fontnya itu sesuai sama yang aku inputkan tadi. Gimana cara gantinya gendernya? Value.
data day. Nah, ini udah sesuai, gendernya udah terisi female, terus Juju, Moon, ini sesuai semua sama yang kita inputin tadi. So mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi pertemuan 6. Jika ada salah kata dari awal sampai akhir dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye bye.